101,8 Serangga WFM Tegar Benar. Masih di Samara Sastra Malam di udara bareng aku Jana dan Bang Sulaiman Jaya. Masih ada bintang tamu kita, ada Kak Anggun. Halo Kak. Kita bakal lanjut ngobrol lagi sampai jam 10. Masih ditungguin nih buat para pecinta Serangga yang mau kirim puisi atau yang mau kirim VN-nya, ditunggu sampai jam 10 nanti. Kita juga lagi live di Instagram, boleh langsung gabung aja dan kirim lewat DM ya, puisi atau VN-nya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi nih, Bang. Emang masih ada yang ditanyain lagi? Masih dong. Cek lagi, Bang. Cek lagi, Bang. Sip. Nah, apa tadi? Ulangin, Bang. Masih ada yang mau ditanyain? Masih dong, masih kepo soalnya. Tentang tadi, mungkin ada beberapa anak gitu ya yang punya kebutuhan khusus gitu. Itu gimana gitu? Terutama cara mengenalkan sastra gitu. Menurut Kak Anggun. Kalau ke anak TK ya berarti ya. Anak TK. Anak berkebutuhan khusus dalam kutip ini apa sih, kayak Down syndrome. Iya. Oh, karena aku tuh belum pernah ketemu sama anak-anak yang ABK lah ya. Ya ABK. Jadi aku belum pernah tuh ngenalin ke anak-anak ABK. Nah, kalau anak yang di sekolah aku pernah kenalin. Kayak agak bingung aja sih meren ya gitu. Soalnya kalau anak-anak kecil tuh dalam bahasa juga kan harus sederhana kan. Kalau puisi untuk orang-orang yang dewasa atau apa ya, bukan untuk anak-anak kan lebih maknanya itu lebih dalam gitu. Sedangkan anak-anak itu lebih paham ke kata-kata yang sederhana. Tapi aku pernah kenalin gitu kan ke anak didik aku di sekolah. Pernah juga waktu kegiatan apa itu ya? Kalau nggak salah tuh HUT IGTKI kalau nggak salah ya. Pernah ikut lomba gitu. Ya walaupun belum dapat juara gitu, tapi aku salut sama anak-anakku karena udah berusaha gitu. Oke. Mulanya ke Bang Suja. Bang, sebenarnya anak TK tuh perlu nggak sih mengenal sastra dan seni gitu, Bang? Selagi anaknya sudah menunjukkan minat, bakat, ya kenapa tidak, Jan? Oke. Kita kenalin misalnya. Saya sebenarnya pengen balik nanya ke kamu. Kenapa tuh? Kamu senang musik tuh sejak SD atau sejak kapan tuh? Sejak TK. Serius? Iya. Enggak. Oh, musik iya sejak TK. Itu berarti kan memang sejak Jiwa-jiwa anak-anak seni ya. sudah kenal seni kan? Iya. Berarti tidak salah kalau misalnya di TK itu juga kita kenalkan. Oh, memang ada pelajaran menggambar juga, Kak. Itu kan juga materi seni kan? Anak-anak juga senang nyanyi kok. Itu kan juga materi seni. Tapi kemudian guru kalau gurunya peka misalnya, dia gurunya secara emosional terlibat juga dengan anak didik, pasti dia bisa mengenali secara spesifik mana yang paling berbakat. Misalnya di nyanyi, di gambar itu kan. Dan itu kemudian bisa dimotivasi terus gitu loh. Kayak kamu misalnya kan senang musik yang riang, yang enggak juga, Bang. yang melo ada juga gitu kan. Iya. Itu kan contoh aja. Iya. Artinya bahwa kalau sejak masa kanak-kanak mereka sudah senang dengan menggambar, dengan menyanyi, sudah dengan sendirinya kalau kita kenalkan puisi juga bisa masuk sebenarnya. Apalagi Anggun lumayan bagus kan baca puisinya. Bagus banget malah, Bang. Kamu juga bagus. Oh, ini mah pers. Udah, Bang. Udah itu aja. Udah itu aja ya. Mungkin aku juga bukan menanggapi sih ya. Enggak apa-apa berpendapat. Curhat aja sih, Bang, ini jatuhnya. Silahkan. Mungkin ada beberapa kalau ngomongin soal pendidikan gitu ya, terutama di Indonesia tuh nggak akan ada habisnya gitu, Bang. Terutama banyaknya kayak masalah-masalah atau problematika yang terjadi gitu kan. Asik, dalam banget ya, Bang. Aduh. Mungkin ada beberapa anak yang nggak bisa mencicipi bangku sekolah gitu. Ada juga yang udah sekolah tapi putus sekolah gitu. Mungkin ada beberapa faktor, terutama faktor biaya dan mungkin faktor lainnya gitu, Kak. Mungkin Kak Anggun bisa menanggapi hal-hal itu yang mungkin saat ini masih terjadi gitu. Di era yang dimana teknologi itu udah canggih gitu lah. Tapi masih ada gitu permasalahan-permasalahan yang kayak tadi. Itu gimana tuh, Kak, menurut Kak Anggun?
menurut aku sendiri kalau kita lihat ya sebenarnya kalau bicara pendidikan itu kan sebenarnya ada yang formal, informal dan non formal. Kalau berbicara tentang pendidikan formal mungkin ya anak-anak yang putus sekolah sebenarnya kita bisa gitu tuh mendapatkan itu dari kan biasanya ada tuh yang relawan-relawan Iya. anak-anak jalanan tuh bisa dari situ dan kita juga bisa sih ikut terjun secara langsung gitu tuh untuk mendidik gitu walaupun ya termasuknya pendidikan masyarakat kan jadinya bukan pendidikan yang formal yang dapat ijazah dan sebagainya setidaknya mereka juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan gitu tuh dari apa yang mereka ikuti gitu di kegiatan tersebut seperti itu sih. Oke. Bang Suja deh. Saya punya teman yang memang concern seperti yang kamu bilang tadi, pendidikan misalnya untuk anak-anak yang tidak punya kesempatan bersekolah normal karena memang kondisi keluarga atau misalnya kayak anak-anak gelandangan. Kebetulan temannya itu teman kuliah. Dia terjun bikin sekolah untuk anak jalanan di Jakarta. Dia datangin tuh anak-anak yang ngamen, anak-anak kecil masih usia 6 tahun, 7 tahun. Anak-anak yang minta-minta, dia ajarin banyak hal, dia ajak teman-temannya untuk bikin sekolah non formal tadi informal, tapi diajarin banyak hal. Misalnya diajarin bagaimana membuat kreativitas, membuat misalnya gelang dan sebagainya dijual dan sebagainya, ketimbang mereka menjadi kemudian pengemis atau peminta-minta. Dan itu sangat bagus, sangat luar biasa. Dan di Indonesia memang masih terbilang tidak sedikit ya hal-hal seperti itu. Kalau di Banten saya belum punya kenalan seperti itu, Jan. Apakah ada orang yang memang concern seperti itu? Pengalaman yang saya ceritakan ini pengalaman teman saya di Jakarta. Mungkin menjawab pertanyaan sih, pendapat dari Bang Suja tadi di Serang terutama di Serang gitu ya. Mungkin ada gitu. Salah satunya itu temanku itu salah satunya relawan yang suka kayak ngajar-ngajar gitu. Mungkin tempat ngajarnya di masjid atau di mana itu masih ada tapi mungkin belum banyak orang yang tahu gitu, Bang. Belum terekspos. Iya, belum terekspos. Menarik itu sebenarnya untuk kita hadirkan ya. Iya, benar. Di program kita. Kalau kamu misalnya ada nomor kontaknya sih. Iya, nanti aku cari deh ya. Sip. Biar bisa diundang kan ngobrol-ngobrol di sini. Itu kan penting kan, itu orang yang layak diapresiasi loh. Mereka yang misalnya punya spirit humanis yang besar ya. Iya. Mau berbagi dengan orang-orang yang tidak beruntung gitu kan. Dengan ikhlas, dengan ridho, tanpa mohon maaf misalnya mengharapkan imbalan gitu kan. Nanti imbalannya rezeki dari jalan yang lain lah kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal berhenti sekolah nih, mungkin apa ya, sering terlintas di pikiranku gitu ya Bang, itu soal biaya pendidikan di Indonesia. Itu menurut Kak Anggun untuk biaya pendidikan sekarang itu gimana Kak? Sekarang cukup mahal ya. Kalau lihat dari kayak kuliah katanya sudah pakai uang pangkal kan. Walaupun yang katanya disesuaikan dengan pendapatan orang tua, tapi kan terkadang kan pendapatan orang tua juga tidak selalu segitu gitu tuh, ada turun juga gitu. Yang dimana terkadang apa ya, tidak bisa dilanjutkan gitu tuh karena keterbatasan biaya gitu. Tetapi apa ya, jika kualitas pendidikannya itu sendiri bagusnya ya nggak apa-apa gitu ya dengan biaya yang tinggi gitu. Oke. Kalau Bang Suja gimana Bang? Kalau menurut teman-teman aktivis, Oke. Ditembak. Ya, siapa kan aja. saya juga banyak kenalan aktivis di Jakarta kan. Kalau di Serang gimana Bang? Banyak juga, cuma kan nggak mungkin diungkapkan ke kamu gitu. Itu rahasia produk saya kan, rahasia dapur saya. Teman-teman aktivis sebenarnya banyak ngeluh tentang fenomena apa yang disebut sebagai komersialisasi atau liberalisasi pendidikan. Undang-undang kita menegaskan bahwa hak warga negara yang paling fundamental diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, itu pasal 31 ayat 1. Keren.